Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ma kana lil musyrikina ayyamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang saya hormati Wali Kota Balikpapan atau yang mewakili Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Kota Balikpapan beserta seluruh jajaran pengurusnya, Ketua MUI, Ketua PK Paksi Provinsi maupun Kota Balikpapan, hadirin wal hadirat para peserta acara talkshow Masjid Bersinar pagi hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah melihat bagaimana gajah sekolah? Di Kalimantan ini nggak ada gajah hutannya ya, tidak ada sekolah gajah ya. Jadi kalau kita ke Thailand atau di Lampung juga ada sekolah gajah. Gajah liar itu ditangkap di hutan dengan ditembak pakai senapan bius. Nah, ketika gajah itu pingsan, dia diangkut, dibawa ke sekolah gajah. Sebelum siuman dari pingsannya karena bius itu, kaki kiri depan gajah itu diikat pakai rantai kapal yang besar. Kemudian rantai kapal itu diikatkan pada patok besi yang ditanam dalam dan kuat di tanah itu. Jadi nanti begitu gajah siuman, pasti dia akan berusaha lari. Jatuh, bangun lagi, lari, jatuh, bangun lagi, lari, jatuh. Kira-kira dalam waktu 10 sampai 15 hari, ya, gajah itu tidak akan lari lagi. Pawangnya datang membawa air minum, membawa rumput sekedarnya untuk gajah mau makan, tidak mati. Ya. Maka setelah gajah tidak lari itu, rantai gajahnya itu diambil, rantai kapalnya itu diambil. Karena gajah sudah nggak lari lagi. Rantai gajah yang sebetulnya rantai kapal yang besar itu diambil. Kira-kira rantainya itu ditaruh di mana sudah itu? Rantainya gajah itu diletakkan di mana? Sudah dikembalikan ke rantai. Rantainya gajah itu sudah tertanam di otak gajah. Sehingga gajah itu tidak lari. Kenapa tidak lari? Karena di pikirannya kalau lari dia akan jatuh. Ya, itu namanya dressir. Pendidikan dengan pembiasaan yang terus-menerus berulang. Ya, maka di benak gajah itu tidak akan pernah lari karena di otaknya itu ada rantainya. Dia berpikir kalau lari mesti jatuh.
Ya, meskipun rantainya tidak ada, rantainya sudah masuk di otaknya itu. Nah, ini yang menyebabkan banyak workshop, talkshow, seminar tidak menghasilkan apa-apa. Karena rantainya masih di dalam sini itu, ya. Kalau mendengar satu paparan, sikapnya apologis. Itu kan di Jogja. Oh, itu kan di sana masyarakatnya beda dengan kita. Hal kalau kita di sini ya nggak mungkin. Nah itu otak yang sudah diisi rantai itu. Maka sebelum saya lanjutkan, nah kalau kita nggak buang rantai itu nggak usah dilanjutkan aja, nggak ada gunanya ini nanti toh. Tolong rantainya dikondisikan. Ya. Soalnya pikirannya kita pasti tidak bisa di sini. Ini beda dengan di sana. Itu kan Ustadz Jazir ada di sana. Di sini kan nggak ada. Itu selalu daftarnya akan banyak sekali. Daftar apologis itu, tapi ya intinya tidak mau berubah. Jadi oleh karena itu acara kita ini kita berikan satu tema perubahan. Masjid bersinar. Itu sebenarnya kan diksi untuk merubah. Selama ini tidak bersinar masjidnya. Benar nggak? Makanya ada program masjid bersinar. Karena selama ini masjidnya tidak bersinar. Artinya selama ini masjid kita ini buram. Nah, jadi satu perubahan itu yang diperlukan. Ya, yang diperlukan adalah perubahan. Perubahan apa? Perubahan mindset, perubahan minda kalau orang Malaysia nyebut. Perubahan cara pikir. Jadi yang kita butuhkan adalah merubah paradigma, merubah cara berpikir. Maka Allah di dalam Al-Quran, dalam masalah memakmurkan masjid ini, secara dialektika, Allah menyebut dua paradigma di dalam surat At-Taubah, yaitu paradigma musyrikin dan paradigma mukminin. Jadi beda jelas sekali orang musyrik dan orang beriman di dalam memakmurkan masjid. Yaitu di dalam ayat 17 surah At-Taubah itu menggambarkan paradigmanya, mindsetnya, cara berpikirnya orang musyrik. Ayat 18 cara berpikirnya orang yang beriman di dalam memakmurkan masjid. Ini sangat kontradiktif. Ayat ke-17 Allah menyatakan, maka nalil musyrikina ayamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Tidaklah layak, tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang diri mereka sendiri ingkar. Maka sia-sialah apa yang mereka kerjakan itu, dan kelak di neraka mereka kekal abadi. Ayat ini baru akan kita fahami kalau kita mengerti asbabun nuzulnya. Yaitu ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Yathrib, Rasulullah kemudian di Yathrib membangun 3 masjid. Yaitu Masjid
Kuba, Masjid Nabi, dan Masjid Bani Salamah. Yang sekarang lebih dikenal sebagai Masjid Qiblatain. Bangunan masjidnya itu sederhana. Sementara orang-orang musyrikin Mekah sepeninggal Nabi Hijrah, mereka yang mengurus Masjidil Haram, karena orang Mekah merasa sebagai pewaris Nabiullah Ibrahim alaihissalam, diwarisi Ka'bah dan Masjidil Haram, mereka kemudian membangun Masjidil Haram menjadi megah dengan batu-batu andesit merah yang bagus, menjadi cantik, indah bangunannya, dan mereka berusaha melayani orang-orang yang datang untuk umroh maupun haji dengan menyediakan penginapan, pakaian, maupun air minum bagi orang-orang yang datang. Ya. Maka mereka mengklaim kami lebih baik dari Muhammad di dalam memakmurkan masjid-masjid Allah. Lihatlah, Masjidil Haram sudah megah, indah, nyaman. Dibanding masjidnya Muhammad di Yasrib yang sederhana. Artinya apa? Di benaknya orang musyrik, paradigmanya orang musyrik, cara berpikirnya orang musyrik, ya, memakmurkan masjid itu ngurusi bangunan masjid supaya bangunan itu menjadi megah, indah, bersih. Nah, jadi kalau pengurus-pengurus masjid itu di dalam ngurusin masjid hanya mikir bangunannya supaya bagus, besar, indah, itu paradigmanya musyrik. Istighfar kita. Astagfirullahaladzim. Itu maindah, cara berpikir orang musyrik. Masjid pak ukurannya bangunan. Berbeda dengan orang yang beriman, digambarkan dalam ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Menariknya ayat ini diawali dengan kalimat innama. Innama itu jumlah khobariyah. Itu menunjukkan sifatul lazimah, sifat yang khas. Sehingga innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, sesungguhnya sudah menjadi sifat yang lazim, yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Secara normatif, menjadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi kalau ada orang mengaku mukmin tidak memakmurkan masjid Allah, ya tidak memenuhi syarat keimanannya. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir pasti memakmurkan masjid. Bedanya dengan memakmurkannya orang musyrik adalah ukurannya. Ya, apa? Aqimis sholah wa atuz zakah wa lam yahsya illallah. Orang yang beriman itu mengukur masjid itu yang pertama adalah sholatnya. Berapa ramai jamaah masjid itu dengan orang yang menegakkan sholat. Jadi masjid itu memikirkan bagaimana masjid ini menjadi makmur, menjadi ramai orang yang datang sholat berjamaah di dalamnya. Bukan sekedar memikirkan bangunan. Ya. Cara berpikir orang musyrik itu sama. Dulu Sailendra dari India datang ke tanah Jawa membangun tempat ibadah namanya Borobudur. Candi di atas gunung,
Megah sekali itu, 92 tahun dibangun. Sampai hari ini masih mengagumkan, masih banyak orang datang melihat. Tapi sudah nggak ada umatnya. Sanjaya membangun Candi Prambanan. Di Nusantara ini dibangun candi di mana-mana. Ditemukan bekas-bekas tempat-tempat ibadah agama mereka. Tapi umatnya habis. Karena mereka hanya memikirkan bangunan itu. Para wali datang membawa Islam, tidak membangun bangunan megah. Tidak satupun wali meninggalkan masjid yang mewah. Tidak ada satupun. Maka tidak ada masjid wali yang dibangun wali yang masih utuh, nggak ada. Padahal datangnya kemudian, artinya secara teknologi kalau mau bangun, bisa lebih modern dan lebih bagus. Kenapa? Karena wali membangun masyarakatnya. Bukan sekedar mengurus bangunannya. Akhirnya agamanya ditinggalkan, mereka masuk agama Islam. Nah, sekarang ini sebagian pengurus masjid kena penyakit itu. Paradigmanya itu ngurusi bangunan. Sehingga masjidnya bagus-bagus, tapi umatnya sedikit. Ya. Jadi itu yang terjadi. Itu sebetulnya bukan masjid, candi Islam. Ya. Yang diurus bukan umat, yang diurus adalah bangunan. Tidak diurusi umat Islam ini oleh para pengurus masjid. Yang diurus bangunannya. Nah, orang yang beriman, kalau paradigmanya benar, memakmurkan masjid itu mengurus jamaah masjid. Sarananya itu hanya sarana untuk mengurus jamaahnya itu supaya nyaman dan lain sebagainya. Tapi fokusnya adalah membina jamaah. Maka di Indonesia ini banyak sekali bangunan masjid, tapi sangat sedikit masjid. Bangunan masjidnya banyak, masjidnya sedikit. Karena masjid itu harus ada dua syarat. Satu, ada jamaah masjidnya. Dua, ada imam masjidnya. Sekarang yang ada baru jamaah sholat dan imam sholat. Karena orang sholat di masjid, tiap hari ketemu, tidak kenal satu sama lain dengan baik. Tidak tumbuh, ta'awun, tolong-menolong satu sama lain dengan baik. Di zaman Nabi, ya para sahabat semuanya kenal-mengenal dengan baik, dan hidup mereka dipenuhi dengan ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong-menolong dalam kehidupan, mereka hidup berjamaah dengan baik. Nabi bukan sekedar imam sholat. Sebab kalau imam sholat, habis memimpin sholat, mungkin memimpin doa, menganggap selesai tugasnya. Dia tidak peduli besok jamaahnya datang lagi atau tidak. Kalau Nabi, kalau ada yang tidak datang lagi, mesti dicari. Kenapa ini nggak datang ke masjid lagi? Ada masalah apa? Diurus itu. Itulah imam masjid, bukan imam sholat. Ya. Beda ya. Nah, beda imam masjid dan imam sholat. Nah, jadi sekarang ini banyak masjid tidak ada imam masjidnya, tidak ada jamaah masjidnya. Yang ada baru imam sholat dan jamaah sholat. Sebetulnya lebih tepat disebut musola. Meskipun ukurannya besar. Makanya kalau ada orang yang sudah sholat, besok nggak sholat, nggak ada yang mencari. Coba kalau Ramadan itu taruh penuh. Setelah Ramadan hilang dari masjid, imamnya juga nggak peduli itu. Ya, ini soal paradigma. Ya, jadi masjid harus ada imam masjid,
harus ada jamaah masjid, harus terbentuk. Maka kalau itu sudah terbentuk, aqimis sholah tadi, maka wa'atu zakah. Apa? Masyarakatnya akan sejahtera. Karena pengurus masjid itu punya program meningkatkan kesejahteraan jamaahnya, sehingga dia berubah dari mustahik menjadi muzaki. Jadi memakmurkan masjid itu membangun kesejahteraan jamaah, sehingga jamaahnya berubah dari penerima menjadi pembayar zakat. Aqimis sholah wa atu zakat. Sehingga uang masjid itu tidak hanya untuk urusan bangunan, untuk urusin jamaahnya itu supaya dia bisa sejahtera. Maka masjid tanpa pemberdayaan ekonomi itu sebenarnya musola. Karena masjid harus bisa merubah masyarakatnya dari mustahik menjadi muzaki. Dulu tahun 2003 itu ketika kami memulai memfungsikan masjid sebagai Baitul Mal, salah satu dari pilar masjid ya. Jadi masjid itu Baitullah, rumahnya Allah. Kita melayani tamu-tamunya Allah. Yang kedua masjid itu Baitul Mal, rumah harta. Jadi hartanya orang beriman itu ada di masjid, mereka yang membutuhkan ada di masjid, mereka yang lebih menyerahkan ke masjid. Masjid itu pusatnya uang itu di masa Nabi. Berfungsi sebagai Baitul Mal, maka tidak perlu bank. Zaman Nabi tidak ada bank. Kalau mereka yang mau buka usaha butuh modal ke masjid. Sekarang masjid itu butuh sumbangan uang. Makanya kalau ada peringatan apa lagunya nasyid, ya dana, ya dana. Lagu wajib pokoknya. Itu. Ini karena masjid tidak berfungsi sebagai Baitul Mal. Nabi juga ketika membangun masjid, beliau membeli tanahnya Sahal, itu membangun langsung masjid, rumah tinggal beliau sebagai pemimpin, imam. Kemudian beliau membangun pasar, sehingga para sahabat itu kalau mau jualan tidak usah jauh-jauh lagi ke Bani Quraidah, ke Bani Nadir, atau lagi ke Khaybar. Tinggal jualannya di depan masjid di tanahnya Nabi ini yang diwakafkan untuk pasar. Sampai hari ini kalau kita keluar dari Masjid Nabawi, mau butuh apa saja ada di situ. Karena masjid salah satu fungsinya sebagai Baitul Mu'amalah. Pusat muamalahnya umat itu ya di masjid itu. Mau beli emas, ya, mau beli peci, mau beli siwak, mau beli makanan, ada semua di sekitar masjid itu. Ya. Jadi Baitul Mu'amalah. Sekolah juga nggak usah jauh-jauh kemana-mana, bangun gedung-gedung, enggak zaman Nabi. Anak-anak muda dididik di masjid itu menjadi pemimpin-pemimpin hebat. Dibangunlah sufah atau serambi. Ya, masjid adalah Baitul Tarbiyah, menjadi pusat pendidikan. Bahkan universitas pertama pun dibangun di masjid. Di masa Rasulullah wafat itu sudah ada 50 halaqatul ilmi di Masjid Nabawi. 50 prodi kalau bahasa sekarang. Kemudian Al-Jami'ah atau universitas pertama kali juga dideklar di Masjid Qarawiyun di kota Fes, Maroko. Bahkan seorang perempuan penggagasnya, ya, maka kalau sarjana di wisuda itu pakai toganya berbentuk Ka'bah, kubus itu segi, ya. Jadi pikiran orang-orang ahli itu tidak pernah lepas dari beribadah kepada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka itu ulul albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya. Bahkan Paus Sylvester II
bukan Sylvester Matutina yang belum dieksekusi itu ya. Itu belajar matematika di Masjid Qarawiyyin. Dan mereka kemudian mengajarkan matematika ke Eropa. Maka terjadi Renaissance, ya, kemajuan pencerahan Eropa itu dimulai dari Maroko itu, dari universitas. Baru 200 tahun sesudah itu dibangunlah Universitas Al-Azhar, Mesir. Ya, maka masjid disebut Al-Jami'ah. Masjid itu adalah universitas. Maka muncul istilah masjid jami', masjid yang berfungsi sebagai universitas. Sekarang masjid jami' itu kuliahnya cuma sepekan sekali kalau Jumat. Ya, maksudnya masjid jami' itu masjid yang ada universitasnya itu sebetulnya. Itu Al-Jami'ah. Ya. Maka universitas itu bahasa Arabnya Al-Jami'ah. Makanya di masjid itu ceramah-ceramahnya disebut kuliah. Ya, karena yang diceramahkan di masjid itu kulun, menyeluruh segala aspek kehidupan itu dikaji di masjid. Maka kenapa disebut kuliah? Karena kuliah, kulun, semua dibahas di masjid. Ya ilmu kedokteran, ya fisika, ya kimia, semua diajarkan di situ. Ya. Ya termasuk ilmu politik, masjid juga disebut sebagai baitus siyasah, rumah politik. Ya. Maka dulu memilih pemimpin itu pinter-pinter. Ya. Pemimpin itu ya, coba sekarang setiap tahun 18.000 sarjana hukum diwisuda di seluruh universitas Indonesia, lebih kurang 18.000 per tahun. Penambahan jumlah sarjana hukum. Menyelesaikan soal ijazah asli atau palsu aja 4 tahun nggak selesai coba. Itu semua lintas pendidikan itu. Ahli hukumnya, polisinya, perguruan tingginya. Itu cuma jawab ini ijazahnya Jokowi itu asli atau palsu. Belum selesai 4 tahun nih coba. Ini negeri yang amat sangat tolol ini. Tambahan anaknya lagi. Ya, ini kan gambaran sederhana saja. Sesuatu yang sangat sederhana. Kok tidak bisa diselesaikan? Apalagi mau menyelesaikan hal yang detail-detail. Cuman soal ijazah aja nggak selesai. Omon-omon aja itu. Ya. Ya. Loh, ilmu pengetahuan sudah sedemikian maju kok. Jadi masjid itu juga sebagai baitud dakwah, pusatnya dakwah. Nabi mengirim utusan untuk mengunjungi raja-raja, berkirim surat untuk menyerukan Islam ke seluruh penjuru dunia, pusat diplomasi masjid itu. Nah ini mindsetnya, mengindahnya, paradigmanya, cara berpikirnya dulu. Kita harus mengikuti Nabi. Katanya kita ini pengikut Nabi ya. Makanya pengurus masjid harus menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh pengelola masjid terbaik. Ada imam masjid, ada imam sholat. Ya. Bahkan imam sholat saja tidak kita urusi dengan baik. Oleh umat ini tidak diurus dengan baik. Imam sholat. Ya. Coba imam sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu. Seperti saya Abdurrahman As-Sudes, ada Khostani, Al-Matruj. Itu, coba silahkan dicari di media sosial. Gajinya berapa? Karena masyarakat muslim sangat memuliakan imam-imam sholat ini. Mereka dikasih cek kosong, disuruh ngisi sendiri mau gaji berapa. Luar biasa. Kalau imam kita gajinya berapa? Saya menggaji imam di masjid sebulan 10 juta, orang pada heran. 10 juta Pak gaji imamnya. Itu masih terlalu kecil. Anda bisa bayangkan di Balikpapan ini ada pengamen nggak? Kira-kira dikasih berapa orang sekali ngamen itu? 2.000. Anda bisa bayangkan 2.000. Ada masjid besar. Jamaahnya kalau Jumatan itu
sampai 10.000. Iya. Gubernur dengan bangga mengatakan kami menggaji imam 6 juta. Saya bilang menghina imam itu. 6 juta itu dihina imam. Lah coba, ini hafal Quran suaranya bagus. Ya, kalau sebulan digaji misalnya 10 juta itu kapasitas masjid saya itu 1.350. Jadi kalau masjid itu menggaji imam 10 juta dibagi 30 hari, dibagi 5 kali sholat, dibagi jumlah makmumnya, kapasitas masjid 1.350, kira-kira sekali sholat, makmum itu hanya memberi 60 rupiah. 60 rupiah. 60 rupiah kali 1.300 orang, kali 5 sehari, kali 30 hari. Kita akan ketemu 10 juta lebih. Lah berarti pengamen dikasih 2.000, imamnya hanya dikasih 60 rupiah. Ini kan kurang ajar ini. Imamnya ini nyantri berapa tahun tuh hafal Quran dan belajar nahom, suaranya bagus. Hanya dihargai oleh makmumnya 60 rupiah. Pengamen sering lagu nggak selesai 2.000. Imamnya ini gila semua sebenarnya cara berpikirnya itu. Bilang gaji 10 juta mahal. Pernah nggak kita menghitung itu? Insya Allah setelah ini pada menghitung semua. Ya. Jadi akhirnya apa? Kalau di Jawa itu kalau masjid kok imamnya tidak digaji, itu namanya imam jorok-jorokan nanti yang jadi imam itu saling mendorong gitu ya. Padahal imam sholat itu pelayanan pertama di masjid. Kalau imamnya bagus, makmumnya itu nyaman makmum itu. Ya, meskipun lantainya batu granit, karpetnya empuk, AC-nya dingin, bacaan imamnya nggak bagus, ya itu tidak sesuai dengan tuntunannya. Uangnya hanya habis untuk urusan karpet, urusan lampu, bangunan. Kalau rapat, renovasi, imamnya, khotibnya, pengurusnya tidak mendapat perhatian yang memadai. Ya. Jadi kami tahun 2000 itu mulai memikirkan yang pertama bagaimana fungsi Baitul Mal itu kita jalankan. Jadi infak masjid itu kita gunakan untuk program pemberdayaan ekonomi. Pada waktu itu ketika kami membentuk Baitul Mal Masjid Jogokarian, itu muzaki kami baru 19 orang. Zakat malnya setahun cuma 5 juta. Sekarang kami punya 659 muzaki. 80% dulu mustahik itu yang kita berdayakan. Sekarang zakat malnya bisa 3,5 miliar. Masya Allah. Dulu infak 1 tahun cuma 43.200.000 1 tahun infak. Sekarang bisa 12 miliar. Yang awalnya 80% adalah mustahik. Yang semula mustahik dan mereka tidak berinfak. Sekarang mereka ada kegemarannya berinfak karena merasa mereka telah dirubah kondisinya oleh masjid. Jadi masjid menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Nah, yang kedua, mengelola masjid itu tidak dengan uang infak. Idealnya, kalau kita mau mengikuti sunnah itu. Rasulullah itu dari awal membangun masjid tidak membuat kotak infak. Nah itu, guyon saya bid'ah itu. Karena Nabi nggak melakukan. Artinya apa? Nabi itu bangun masjid tidak menyediakan kotak infak. Tapi bagaimana masjidnya diurus?
Allah memberikan satu cara dalam surah Ali Imran ayat 92, surah Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yaitu wakaf, di mana wakaf di zaman Nabi itu adalah wakaf produktif, dimulai dari Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an mendengar ayat ini, tidaklah kalian sampai pada derajat albir sebelum kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Sayyidina Umar datang, ya Rasulullah, hartaku yang paling aku cintai itu kebun kurmaku di Khaybar, aku serahkan kepada Allah. Oke, tahanlah, bagikan hasilnya. Maka masjid sudah mengelola wakaf produktif berupa kebun kurma, bukan kebunnya dibabat terus dibangun masjid, tidak. Dari buah-buah kurmanya itu masjidnya diurus, kalau perlu beli lampu, menggaji Bilal, ya, memberi makan pada ahlus sufah yang tinggal di masjid, ya, itu dimasukkan ke Baitul Mal. Abu Tolhah datang, ya Rasulullah, ini kebun kurmaku, kebun kurma Buraikha ini, kebun kurma ajwa terbaik yang ada di Madinah, aku serahkan kepadamu. Kebun kurma lagi. Sayyidina Utsman bin Affan menyerahkan sumur Romata yang dia beli, semula 90.000 dinar emas. Serahkan, airnya dijual, uangnya untuk ngurusin umat di masjid itu. Jadi sumber keuangan masjid itu dari mengelola wakaf yang produktif. Institusi keuangannya sudah disiapkan oleh Allah dalam syariat itu, yaitu wakaf. Wakaf yang produktif. Nah, kami coba ketika merenovasi masjid itu, daripada lantai 3 kosong, saya bangun kamar-kamar hotel, saya tawarkan, siapa mau wakaf satu kamar. Waktu itu tahun 2003 itu biaya bangunnya cuma 41.500.000, sudah ada AC, ada ya airnya bisa pakai mesin pemanas, ya, dan lain sebagainya, sehingga orang yang bermalam di situ dia bisa berkontribusi. Ya, sekarang itu kami sudah punya 2 hotel, ya. Nah, dari hotel yang dimiliki masjid itu kita gunakan untuk operasional masjid, gaji karyawan, termasuk gaji imam dan lain sebagainya itu. Kita masih surplus, sebulan lebih kurang surplusnya 30 juta. Sekarang kita membangun pabrik roti, toko roti, ya. Ini kita juga lagi nyiapkan pabrik snack sama pabrik kemasan. Karena kita ingin, kalau sekarang kami baru bisa memberikan fasilitas, tidak hanya bantuan modal usaha, tapi juga beasiswa, perbaikan rumah, talangan pembelian rumah, semuanya sudah bisa disediakan oleh masjid. Target kami 2026 kami akan memberikan dana pensiun bagi jamaah lansia. Jadi nanti yang sudah 60 tahun ke atas setiap bulan dapat uang pensiun dari masjid tuh ya. Itu bisa dilakukan dengan ketika kita mengikuti cara Nabi dalam mengelola masjid. Dari mana sumber modal wakaf produktif? Kami ajak masyarakat melakukan wakaf produktif dari yang paling kecil. Kami sediakan kotak wakaf produktif. Jadi itu rata-rata per bulan masuk sekitar 200 juta. Jadi kalau setahun kan lumayan tuh, 200 kali 12 kan. Nah itu nanti bisa beli aset apa. Nah itu hasil usahanya untuk memakmurkan masjid dan memakmurkan masyarakat. Ya. Kami juga punya program bersih-bersih masjid. Ya, kami sediakan beberapa mobil lengkap dengan peralatan membersihkan masjid, termasuk mesin pembersih karpet. Jadi masjid itu yang
kurang merebutnya, telepon aja, Pak, tolong masjid kami dibersihkan. Kita datang gratis, bersihkan. Dari karpetnya kita cuci, AC kita bersihkan, lampu-lampu bersihkan. Bahkan kadang-kadang masjid, Pak, catnya sekalian diganti ya. Dan kita kalau datang ke situ tidak hanya 2-3 unit mobil bersih-bersih dengan relawannya, tapi kami bawa mobil dapur, kita juga masak untuk jamaah yang ada di situ. Sudah gratis, dikasih makan lagi. Ya. Nah, sekarang alhamdulillah tumbuh komunitas bersih-bersih masjid di Jogja dan Jawa Tengah ini banyak sekali. Komunitas-komunitas yang menjadi relawan bersih-bersih masjid. Mereka ya membersihkan masjid yang kurang bersih itu dengan ya gratis. Ya. Jadi kami sudah kemarin adakan safari bersih-bersih masjid Jawa Bali. Ya, kita perjalanan dari Jawa, Jawa Timur, Bali itu melewati sepanjang jalur itu masjid kita bersihkan. Ya. Jadi masjid itu aqimis shalah wa atuz zakah. Maka masjid itu akan melahirkan masyarakat yang mandiri dan masyarakat yang berani, tidak takut lapar. Ada masjid pastilah dijamin kesejahteraannya. Tidak boleh ada orang lapar karena masjid akan menyediakan kebutuhan mereka. Tidak boleh ada anak putus sekolah atau kuliah karena masjidnya akan membiayai kuliahnya. Ya. Tidak boleh ada rumah tidak layak huni, pasti akan kami perbaiki dari dana masjid. Ya, jadi itu program. Nah, dimulai dari ittiba aja, mengikuti cara Nabi, itu cara terbaik yang kita yakini. Ya. Nah, sekarang masjid mengelola wakaf produktif. Istilah kami masjid harus punya BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Infaknya ya kita tampung, tapi untuk ta'awun dikembalikan 100% untuk masyarakat, tidak diserap untuk bangunan. Ya. Jadi ini bisa kalau misalnya kami juga melatih untuk kemandirian masjid-masjid. Jadi kami datang ke daerah, bisa melatih misalnya kebutuhan masjid sendiri apa. Ya, untuk membersihkan karpet, membersihkan keramik-keramik kamar mandi, tempat wudhu, bisa kita latih. Masjid itu bisa punya produksi pembersih keramik, parfum masjid, dan lain sebagainya. Nanti diberi merek masjid itu sendiri, tidak hanya untuk kebutuhan masjid, dijual untuk masyarakat yang membutuhkan. Itu nanti menjadi usahanya masjid. Ya, macam-macam lah di usaha. Jadi ya, jadi bisa kalau nanti di Balikpapan ini misalnya dalam program Masjid Bersinar, kumpulin aja pengurus masjid yang berminat untuk berlatih untuk bisa membuat produk-produk yang bisa dijual, diberi merek. Apalagi di sini kan banyak sekali pertambangan ya. Jadi artinya apa? Komunitas-komunitas yang ada sumber pendanaan yang butuh jasa untuk kebersihan, misalnya sampo mobil ya, apalah produk apa itu yang bisa, semuanya bisa kita berikan. Ya. Yang penting bagaimana masjid itu merintis mengikuti sunnah, memiliki wakaf yang produktif. Nah, jadi tidak kemudian bergantung kepada infak. Jadi sekarang sudah banyak, saya pekan kemarin di Kutai Kartanegara, itu ada beberapa masjid yang sudah punya badan usaha dan juga berjalan dengan baik ya. Kemudian dari Kutai saya ke Jawa Timur ke Malang. Di Malang juga sudah banyak masjid yang punya produk-produk unggulan. Ya. Nah, masjid itu kemudian bisa ikut mengembangkan jejaring usaha masjid. Jadi misalnya produk masjid A itu bisa dibantu marketingnya oleh masjid-masjid yang lain, apa produknya. Ya, sehingga pasarnya luas.